Halo sahabat semua, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu diberikan kesehatan, semangat yang tidak pernah padam, dan hati yang penuh syukur. Sebelum kita masuk ke pembahasan penting kali ini, izinkan saya mengingatkan terlebih dahulu untuk menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dukungan kecil dari Anda akan menjadi semangat besar bagi saya untuk terus berbagi ilmu dan pengalaman berharga, terutama tentang kesehatan lansia yang sering kali terlupakan. Jadi, jangan lupa ya, klik tombolnya sekarang juga agar informasi penting ini tidak terlewatkan. Sahabatku, ada satu hal yang sering kita salah pahami tentang buah. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa semua buah itu sehat, semua buah itu baik, semua buah itu aman. Kita menyajikan buah kepada anak-anak, kepada keluarga, kepada orang tua, bahkan kepada lansia yang sudah rentan sakit dengan keyakinan penuh bahwa buah adalah sumber kebaikan. Namun, benarkah selalu begitu? Apakah benar semua buah aman untuk orang tua kita yang sudah renta? Faktanya, penelitian medis justru menunjukkan bahwa ada beberapa buah yang bisa berbahaya bagi lansia. Bukan berarti buah itu racun, bukan berarti buah itu tidak sehat. Tetapi, tubuh lansia tidak lagi mampu mengolah kandungan dalam buah itu seperti saat masih muda. Organ tubuh mereka sudah melemah, metabolisme melambat, dan penyakit bawaan seringkali ikut menambah resiko. Akibatnya, buah yang tampak segar dan enak di mata bisa jadi justru menjadi pemicu bencana dalam tubuh lansia. Mari kita mulai dengan buah pertama yang sering sekali dianggap aman, padahal bisa berbahaya bila dikonsumsi sembarangan. Buah itu adalah durian. Ya, durian yang terkenal sebagai raja buah dengan rasa manis legit dan aromanya yang khas. Banyak orang menyukainya. Bahkan ada yang rela jauh-jauh pergi hanya untuk menikmati durian yang baru jatuh dari pohonnya. Namun sahabatku, bagi lansia, durian bisa menjadi musuh dalam selimut. Mengapa demikian? Karena durian mengandung kadar gula yang sangat tinggi dan lemak alami yang cukup berat untuk dicerna. Jika seorang lansia yang memiliki riwayat diabetes atau tekanan darah tinggi memakan durian tanpa kendali, kadar gula darahnya bisa melonjak tajam. Begitu juga tekanan darah bisa naik dengan cepat. Jantung bekerja lebih keras dan resiko serangan jantung atau stroke meningkat drastis. Tidak sedikit kasus di mana orang tua tiba-tiba sesak, pusing, bahkan pingsan setelah makan durian. Dan sayangnya, beberapa kasus berakhir tragis. Coba kita bayangkan bersama. Seorang kakek yang sudah berusia lanjut, duduk bersama cucunya, menikmati durian di sore hari. Senyum terpancar di wajahnya, karena ia merasa bahagia bisa menikmati makanan kesukaannya. Namun beberapa jam kemudian, ia merasa dadanya berdebar keras, keringat dingin keluar, dan tubuh melemah. Keluarga panik, buru-buru membawanya ke rumah sakit. Dokter pun mengatakan, kondisi ini dipicu oleh lonjakan gula darah dan tekanan darah akibat durian. Bukankah ini sangat menyedihkan? Dari sebuah momen bahagia berubah menjadi tragedi hanya karena buah yang salah dikonsumsi. Sahabatku, bukan berarti lansia sama sekali tidak boleh makan durian. Tetapi harus ada aturan, harus ada kesadaran, harus ada pengendalian. Dan inilah solusi pertama yang bisa kita lakukan. Batasi porsi dan perhatikan kondisi tubuh sebelum makan durian. Jika orang tua Anda punya riwayat diabetes, tekanan darah tinggi, atau penyakit jantung, sebaiknya durian dihindari sama sekali. Jangan karena rasa kasihan kita lalu membiarkan mereka makan sesuka hati. Kasih sayang sejati adalah berani mengatakan tidak untuk sesuatu yang bisa membahayakan nyawa mereka. Kalaupun ada lansia yang masih cukup sehat dan tidak punya riwayat penyakit serius, durian hanya boleh dimakan dalam jumlah yang sangat kecil.
Itu pun sebaiknya tidak dikombinasikan dengan makanan tinggi gula atau berlemak lain. Dan ingat, jangan sampai makan durian di malam hari atau dalam kondisi tubuh sedang lelah, karena metabolisme tubuh akan semakin berat bekerja. Sebagai gantinya, berikan buah yang lebih ramah untuk tubuh lansia. Misalnya apel, pepaya, atau jambu air yang rendah gula namun kaya serat. Buah-buah itu bisa membantu melancarkan pencernaan, menjaga kadar gula darah tetap stabil, dan memberi kesegaran tanpa resiko berat. Sahabatku, dari durian saja kita sudah bisa belajar banyak, bahwa buah yang terlihat nikmat dan berharga bisa jadi musuh yang mematikan bagi orang tua kita jika kita lengah. Jangan sampai kita kehilangan mereka hanya karena salah memilih buah. Jangan biarkan kebahagiaan singkat berubah menjadi penyesalan panjang. Sahabatku, kita sudah membicarakan tentang buah pertama yang ternyata bisa menjadi ancaman serius bagi kesehatan lansia, yaitu durian. Kita sudah sama-sama memahami bahwa rasa nikmat tidak selalu sejalan dengan manfaat, apalagi jika tubuh sudah tidak lagi sekuat dulu. Dan sekarang, mari kita melangkah lebih jauh. Kita akan membahas buah kedua yang juga sering dianggap aman, bahkan populer sekali di meja makan orang Indonesia. Tetapi, ternyata bisa menjadi pemicu masalah serius bila dikonsumsi sembarangan. Buah itu adalah nangka. Ya, nangka yang harum aromanya, manis rasanya, dan sering dijadikan camilan atau campuran es buah. Ternyata menyimpan risiko yang cukup besar bagi orang tua kita. Banyak orang mengira nangka hanyalah buah biasa yang aman dimakan kapan saja. Tetapi kalau kita teliti lebih dalam, nangka memiliki kandungan gula yang sangat tinggi. Teksturnya cukup berat untuk dicerna, dan menghasilkan gas berlebih di saluran pencernaan. Kombinasi ini bisa sangat berbahaya untuk lansia. Mari kita lihat satu persatu risikonya. Pertama, kandungan gula yang tinggi pada nangka. Bagi orang muda dengan metabolisme masih bagus, tubuh bisa memprosesnya dengan cepat. Namun bagi lansia yang metabolisme tubuhnya sudah melambat, gula dari nangka bisa langsung membuat kadar gula darah melonjak tajam. Bayangkan saja, jika seseorang yang sudah memiliki riwayat diabetes atau pradiabetes memakan nangka dalam jumlah banyak, lonjakan ini bisa memicu komplikasi. Gula darah yang tidak terkendali bisa merusak pembuluh darah, melemahkan fungsi ginjal, dan memperberat kerja jantung. Kedua, tekstur nangka yang berserat keras dan mengandung gas bisa memicu masalah pencernaan. Lansia yang sistem pencernaannya sudah melemah, seringkali kesulitan mencerna makanan berserat kasar seperti nangka. Akibatnya, perut kembung, begah, dan penuh gas. Kondisi ini bisa memicu rasa tidak nyaman, nyeri, bahkan memperburuk penyakit MAH atau gangguan lambung yang sudah ada sebelumnya. Ketiga, nangka juga memiliki potensi meningkatkan tekanan darah bagi mereka yang sensitif terhadap kandungan gulanya. Ada penelitian medis yang menyebutkan bahwa konsumsi nangka berlebihan bisa menyebabkan peningkatan kadar gula darah yang berujung pada tekanan darah ikut naik. Dan bagi lansia yang sudah memiliki riwayat hipertensi, hal ini bisa memicu serangan stroke mendadak. Saya ingin mengajak Anda membayangkan sebuah kejadian nyata. Ada seorang ibu berusia lanjut di Jawa Barat. Beliau sangat menyukai nangka, terutama nangka muda yang dimasak menjadi sayur gudeg, atau nangka matang yang manis legit dimakan langsung. Beliau merasa senang sekali setiap kali ada anaknya yang membawakan buah nangka dari pasar. Namun sayangnya, beliau memiliki riwayat diabetes dan tekanan darah tinggi. Suatu sore, setelah makan nangka matang dalam jumlah banyak, beliau mengeluh pusing, tubuhnya terasa lemas dan jantungnya berdebar. Keluarga panik dan segera membawanya ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan menunjukkan lonjakan gula darah dan tekanan darah yang sangat tinggi. Dokter mengatakan, konsumsi nangkalah yang memicu kondisi berbahaya tersebut. Sahabatku, dari cerita ini, kita bisa mengambil pelajaran penting, bahwa tidak semua buah bisa dikonsumsi dengan bebas, apalagi oleh lansia yang tubuhnya sudah rentan. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Inilah solusinya. Solusi pertama, hindari memberikan nangka kepada lansia yang memiliki riwayat diabetes, hipertensi, atau gangguan pencernaan. Jangan pernah berpikir bahwa sedikit saja tidak akan berpengaruh. Bagi tubuh lansia yang rapuh, sedikit saja bisa cukup untuk memicu masalah serius. Solusi kedua, jika memang ada lansia yang masih ingin menikmati nangka karena sudah terbiasa, maka porsinya harus sangat kecil dan tidak boleh sering.
Nangka sebaiknya dijadikan selingan sesekali, bukan makanan harian. Dan itu pun sebaiknya setelah mendapat izin dari dokter atau ahli gizi, agar lebih aman. Solusi ketiga, gantikan nangka dengan buah lain yang lebih ramah bagi tubuh lansia. Misalnya pepaya matang yang lembut dan kaya serat halus, sehingga bisa melancarkan pencernaan tanpa risiko gas berlebih. Atau semangka dalam porsi kecil yang menyegarkan tubuh dan membantu hidrasi. Dengan begitu, orang tua kita tetap bisa menikmati manisnya buah, tanpa harus menanggung risiko kesehatan yang berbahaya. Sahabatku, seringkali kita berpikir bahwa kasih sayang ditunjukkan dengan memberi makanan kesukaan orang tua kita. Namun kasih sayang sejati adalah menjaga agar mereka tetap sehat dan terhindar dari bahaya. Termasuk dengan berani mengatakan tidak pada buah-buahan yang beresiko seperti nangka. Ingatlah, satu kesalahan kecil dalam memilih makanan bisa berakibat fatal pada tubuh lansia. Sahabatku, kita sudah membahas dua buah yang ternyata bisa menjadi masalah besar bagi lansia bila tidak hati-hati, yaitu durian dan nangka. Keduanya memiliki rasa manis dan tekstur yang menggoda, tetapi menyimpan resiko yang sangat serius bila dikonsumsi sembarangan. Sekarang, mari kita lanjutkan ke buah ketiga. Buah ini sangat populer, harganya murah, dan sering sekali menjadi pilihan banyak keluarga Indonesia. Hampir di setiap rumah, buah ini ada di meja makan. Namun, di balik kesederhanaannya, ternyata ia bisa membawa masalah besar bagi kesehatan lansia. Buah itu adalah pisang. Ya sahabatku, pisang yang selama ini dianggap buah sehat, ternyata bisa berbahaya jika dikonsumsi berlebihan oleh lansia tertentu. Banyak orang tua kita terbiasa makan pisang setiap hari, bahkan menganggap pisang sebagai pengganti nasi saat tidak ada makanan lain. Tetapi, kita harus tahu bahwa pisang memiliki kandungan gula alami yang cukup tinggi, terutama bila pisang sudah benar-benar matang dan sangat manis. Bagi tubuh lansia yang memiliki diabetes, kandungan gula dari pisang bisa langsung menaikkan kadar gula darah mereka dengan cepat. Selain gula, pisang juga mengandung kalium dalam jumlah yang cukup besar. Kalium memang bermanfaat bagi tubuh, terutama untuk menjaga keseimbangan cairan dan kesehatan otot. Tetapi, pada lansia yang memiliki gangguan ginjal, kalium bisa menjadi racun. Ginjal yang sudah melemah tidak mampu lagi menyaring kelebihan kalium dari darah. Akibatnya, kadar kalium menumpuk dalam tubuh. Kondisi ini sangat berbahaya karena bisa menyebabkan gangguan irama jantung, bahkan serangan jantung mendadak. Saya ingin mengajak Anda membayangkan sebuah kejadian nyata. Ada seorang bapak berusia lanjut di Jawa Timur yang setiap pagi selalu makan pisang. Beliau percaya bahwa pisang adalah sumber energi alami yang baik. Namun, tanpa disadari, beliau memiliki gangguan ginjal kronis. Karena pisang dimakan setiap hari dalam jumlah banyak, kadar kalium dalam darahnya menjadi terlalu tinggi. Suatu pagi, beliau tiba-tiba merasa jantungnya berdebar tidak karuan, tubuhnya lemas, lalu pingsan. Ketika dibawa ke rumah sakit, dokter menjelaskan bahwa kondisi itu adalah akibat kelebihan kalium dari pisang yang tidak mampu diproses oleh ginjal. Sayangnya, nyawa beliau tidak tertolong. Kisah ini memberi kita pelajaran penting, bahwa buah yang tampak sederhana pun bisa menjadi ancaman jika dikonsumsi tanpa aturan. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Inilah solusinya. Pertama, hindari memberikan pisang dalam jumlah banyak kepada lansia yang memiliki masalah ginjal atau diabetes. Jangan pernah menganggap enteng kalimat, "Cuma pisang kok." Bagi tubuh yang sehat mungkin tidak masalah. Tetapi bagi tubuh lansia yang rapuh, itu bisa menjadi bumerang mematikan. Kedua, jika ingin memberikan pisang, pilihlah jenis pisang yang tidak terlalu manis dan sajikan dalam porsi kecil. Jangan lebih dari satu buah pisang ukuran sedang dalam sehari. Dan pastikan dikombinasikan dengan makanan lain yang lebih seimbang. Dengan begitu, kadar gula darah tidak langsung melonjak dan kalium tidak menumpuk terlalu banyak. Ketiga, gantikan pisang dengan buah lain yang lebih aman untuk penderita ginjal atau diabetes, misalnya apel, pir, atau pepaya yang lebih bersahabat untuk pencernaan dan tidak terlalu membebani ginjal. Apel kaya serat larut yang bisa membantu menurunkan kadar kolesterol dan menjaga gula darah tetap stabil. Pepaya membantu melancarkan buang air besar yang sering menjadi masalah pada lansia. Sahabatku, seringkali kita memberikan pisang kepada orang tua dengan maksud baik, karena kita berpikir pisang itu menyehatkan. Namun, kasih sayang bukan hanya soal memberikan apa yang mereka suka,
tetapi juga soal menjaga agar mereka tidak jatuh sakit. Jangan sampai niat baik kita justru berbalik menjadi bencana. Ingatlah, setiap tubuh memiliki kebutuhan yang berbeda, apalagi tubuh lansia yang sudah melemah. Makanan yang terlihat sederhana bisa menjadi ancaman besar jika kita tidak memperhatikan detail kecil seperti kadar gula atau kandungan mineral tertentu. Sahabatku, kita sudah membahas 3 buah yang ternyata bisa membawa masalah serius bagi lansia bila dikonsumsi sembarangan. Durian dengan kandungan gula dan lemak yang berat, nangka dengan efek gula tinggi dan gas berlebih, serta pisang dengan kalium yang bisa membahayakan ginjal. Dan kini, kita sampai pada buah keempat. Buah ini sangat populer, segar, dan sering sekali menjadi hidangan pencuci mulut di berbagai kesempatan. Namun, di balik kesegarannya, buah ini bisa menjadi ancaman serius bagi orang tua kita yang tubuhnya sudah rapuh. Buah itu adalah semangka. Ya sahabatku, semangka, buah berwarna merah segar dengan rasa manis menyegarkan, ternyata tidak sepenuhnya aman untuk lansia. Kita sering berpikir semangka itu baik karena kaya air, bisa melepas dahaga, dan memberi sensasi segar di mulut. Namun semangka juga memiliki sisi lain yang perlu diwaspadai. Pertama, semangka mengandung kadar gula alami yang cukup tinggi. Walaupun terasa segar karena kandungan airnya, gula dalam semangka bisa cepat diserap tubuh. Akibatnya, kadar gula darah lansia bisa melonjak dengan cepat setelah makan semangka dalam jumlah banyak. Hal ini sangat berisiko bagi mereka yang memiliki riwayat diabetes. Banyak orang tua yang tidak sadar karena merasa semangka hanyalah air manis biasa. Padahal dampaknya terhadap gula darah bisa sama beratnya dengan minuman manis kemasan. Kedua, semangka memiliki kandungan air yang sangat tinggi. Memang benar, bagi sebagian orang, air dalam semangka membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Tetapi bagi lansia yang memiliki masalah ginjal atau jantung, ini bisa menjadi masalah besar. Tubuh mereka sering kesulitan mengeluarkan kelebihan cairan. Akibatnya, air dari semangka bisa menumpuk dalam tubuh, menyebabkan pembengkakan pada kaki, sesak nafas karena cairan masuk ke paru-paru, dan memperberat kerja jantung. Ketiga, semangka juga mengandung kalium. Sama seperti pisang, kalium pada semangka bisa berbahaya jika dikonsumsi berlebihan oleh lansia dengan fungsi ginjal yang lemah. Kelebihan kalium dalam darah bisa membuat detak jantung menjadi tidak teratur, bahkan bisa menyebabkan henti jantung mendadak. Saya ingin mengajak Anda membayangkan sebuah kisah nyata. Ada seorang kakek di Yogyakarta yang setiap siang selalu makan semangka untuk melepas dahaga. Beliau percaya semangka itu aman, karena hanya terasa seperti air. Namun tanpa disadari, beliau memiliki gangguan jantung dan ginjal. Setelah beberapa minggu rutin makan semangka dalam jumlah banyak, tubuhnya mulai membengkak, kakinya terasa berat, dan nafasnya semakin pendek. Ketika diperiksa ke dokter, ternyata tubuhnya mengalami penumpukan cairan yang memperberat jantungnya. Dokter menjelaskan bahwa salah satu pemicunya adalah konsumsi semangka berlebihan. Sahabatku, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa semangka tidak selalu aman untuk semua orang. Jadi, apa solusinya? Pertama, batasi konsumsi semangka pada lansia yang memiliki diabetes, masalah ginjal atau jantung. Jangan biarkan mereka makan semangka dalam jumlah besar hanya karena terasa menyegarkan. Kedua, jika memang ingin memberikan semangka, sajikan dalam porsi kecil. Lebih baik memotong semangka menjadi potongan kecil dan memberikannya hanya beberapa potong saja, bukan satu piring penuh. Dengan begitu, tubuh tidak terbebani oleh gula, cairan maupun kalium yang berlebihan. Ketiga, perhatikan tanda-tanda tubuh lansia setelah mengkonsumsi semangka. Jika mereka mengeluh kembung, sesak nafas, atau tubuhnya membengkak, segera hentikan pemberian semangka dan konsultasikan ke dokter. Jangan pernah menyepelekan tanda-tanda kecil karena bisa jadi itu alarm tubuh untuk memberitahu ada bahaya yang sedang mengintai. Sebagai gantinya, kita bisa memberikan buah lain yang lebih aman dan ramah bagi tubuh lansia, misalnya jambu air yang segar namun rendah gula, atau pir yang memiliki kadar air cukup tetapi tidak seberat semangka dalam membebani ginjal. Dengan begitu, orang tua kita tetap bisa menikmati kesegaran buah tanpa harus menghadapi risiko kesehatan yang serius. Sahabatku, kita sudah melalui perjalanan panjang. Kita telah membahas 4 buah yang diam-diam bisa berbahaya bagi kesehatan lansia. Durian, nangka, pisang, dan semangka.
Semuanya terlihat nikmat, menyegarkan, bahkan sering dianggap sehat. Namun pada tubuh yang sudah rapuh, kandungan gula, lemak, kalium, dan air berlebih justru bisa menjadi pemicu penyakit berbahaya. Kini, saatnya kita membicarakan buah terakhir. Buah kelima yang sering kita temui di pasar, murah harganya, dan digemari banyak orang. Buah itu adalah mangga. Ya, mangga yang manis, harum, dan menyegarkan ternyata bisa membawa dampak buruk bagi lansia bila dikonsumsi tanpa aturan. Apalagi saat musim mangga tiba, hampir setiap rumah memiliki buah ini. Rasanya memang nikmat, tetapi kita harus paham bahwa mangga memiliki kandungan gula alami yang sangat tinggi. Semakin matang buah mangga, semakin tinggi kadar gulanya. Dan gula inilah yang bisa menjadi musuh utama bagi lansia, terutama yang sudah memiliki riwayat diabetes. Bayangkan, seorang nenek di kampung yang sangat menyukai mangga matang. Setiap hari, beliau makan mangga sebagai camilan, karena merasa lebih sehat dibandingkan kue manis atau makanan gorengan. Namun tanpa disadari, kadar gula darahnya terus meningkat. Suatu hari, beliau merasa pandangannya kabur, tubuhnya lemas, dan jantung berdebar. Ketika diperiksa, dokter mengatakan kadar gula darahnya melonjak sangat tinggi. Inilah bukti nyata bahwa mangga bisa menjadi pemicu bahaya bila tidak dikendalikan dengan baik. Selain kandungan gula, mangga yang masih muda dan asam juga memiliki risiko lain. Keasaman mangga muda bisa merusak lambung lansia yang rapuh. Banyak orang tua yang mengalami sakit perut, mual, bahkan diare setelah makan mangga muda. Jadi mangga matang berbahaya karena gulanya, sedangkan mangga muda berbahaya karena asamnya. Dua-duanya bisa memicu masalah yang serius. Lalu apa solusinya? Pertama, batasi konsumsi mangga pada lansia, terutama yang memiliki diabetes atau masalah lambung. Jangan pernah membiarkan orang tua kita makan mangga matang berlebihan hanya karena mereka menyukainya. Kedua, jika ingin memberikan mangga, pilihlah mangga yang tidak terlalu matang dan tidak terlalu manis. Sajikan dalam porsi kecil, misalnya beberapa potong saja, bukan satu buah penuh. Dan sebaiknya mangga tidak dijadikan makanan harian, melainkan hanya sesekali saja. Ketiga, gantikan mangga dengan buah lain yang lebih ramah bagi tubuh lansia. Pepaya matang, apel, atau pir bisa menjadi pilihan yang lebih aman. Pepaya lembut untuk pencernaan, apel membantu menstabilkan gula darah, dan pir menyegarkan tanpa membebani ginjal. Sahabatku, dari kelima buah ini, kita bisa belajar satu hal penting. Tidak semua buah aman untuk lansia. Jangan terjebak pada pemikiran lama bahwa buah selalu menyehatkan. Buah memang baik, tetapi harus sesuai dengan kondisi tubuh masing-masing. Bagi orang muda mungkin tidak masalah, tetapi bagi tubuh yang rapuh, kesalahan kecil dalam memilih buah bisa berakibat fatal. Mari kita ingat kembali pelajaran penting. Durian dengan kandungan gula dan lemak yang berat bisa memicu serangan jantung atau stroke. Nangka dengan gula tinggi dan gas berlebih bisa membuat gula darah melonjak dan perut kembung. Pisang dengan kandungan kalium tinggi bisa membahayakan ginjal dan jantung. Semangka dengan gula, air, dan kalium bisa memperberat kerja ginjal dan jantung. Dan mangga dengan gula tinggi serta rasa asamnya bisa memicu diabetes dan masalah lambung. Kesimpulannya jelas sahabatku, jika kita benar-benar mencintai orang tua kita harus berani menjaga mereka dari hal-hal yang berbahaya, meskipun itu terlihat sepele. Kasih sayang bukan sekedar memberikan apa yang mereka inginkan, tetapi memberikan apa yang terbaik untuk kesehatan mereka. Nasihat terakhir dari saya, jangan pernah lengah. Perhatikan dengan detail setiap makanan yang masuk ke tubuh lansia. Jika ingin memberi buah, pastikan buah itu sesuai dengan kondisi kesehatan mereka. Dan jangan pernah ragu untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi agar pilihan kita benar-benar aman. Ingatlah, lebih baik mencegah daripada menyesal kemudian. Sahabatku, semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi bekal berharga bagi kita semua. Jagalah orang tua kita dengan sepenuh hati, karena mereka adalah harta yang tidak ternilai. Jangan biarkan kita kehilangan mereka hanya karena lalai memilih buah yang tampaknya sepele. Mari bersama-sama menjaga kesehatan mereka dengan penuh cinta, penuh perhatian, dan penuh tanggung jawab.